Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Maulana Syifa dari Prodi PTI Offering B. Saya akan membawakan orasi yang bertema tentang pemotongan anggaran daerah dan kenaikan pajak pemicu protes bagi ekonomi lokal. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenungkan sesuatu yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita pikirkan dalam-dalam. Apa artinya pembangunan jika justru rakyat semakin terbebani? Apa artinya kemajuan jika ekonomi lokal justru mati perlahan? Di layar kaca, kita sering mendengar istilah efisiensi anggaran atau optimalisasi pajak. Kata-kata itu sering terdengar rapi, masuk akal, bahkan modern. Tetapi jika kita menoleh ke pasar, ke sawah, ke laut, atau ke jalanan tempat pedagang kecil berjualan, kita akan menemukan cerita lain, cerita tentang hidup yang semakin sulit, tentang usaha yang kian berat, tentang beban yang makin menghimpit. Dua kebijakan belakangan ini, pemotongan anggaran daerah dan kenaikan pajak, tampak seperti hal yang biasa, namun bagi jutaan rakyat kecil, dua kebijakan itu menjadi cambuk yang menyakitkan. Mari kita jujur, siapa yang paling merasakan akibat pemotongan anggaran daerah? Sekolah di pelosok yang tidak punya fasilitas, puskesmas yang kehabisan obat, jalan daerah yang rusak tanpa perbaikan. Lalu, siapa yang paling merasakan kenaikan pajak? Pedagang kecil, petani, nelayan, dan para pekerja yang penghasilannya pas-pasan. Kebijakan ini mungkin lahir dari ruang-ruang rapat yang jauh dari kita, tetapi dampaknya terasa di dapur rumah kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus bicara, kita harus mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya berpihak pada rakyat, bukan menambah penderitaan. Mari kita lihat lebih dekat akar masalahnya. Pemerintah pusat memutuskan untuk memotong alokasi anggaran bagi daerah. Alasan yang dipakai adalah efisiensi, stabilitas fiskal, dan pengendalian defisit. Di atas kertas tampak logis, tetapi di lapangan artinya adalah semakin sedikit dana yang diterima daerah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Sekolah-sekolah kekurangan buku, guru-guru honorer terpaksa bekerja dengan gaji yang tidak layak, puskesmas kehilangan pasokan obat, program beasiswa dipangkas, pembangunan jalan tertunda. Semuanya berdampak langsung pada masyarakat. Dan ironisnya, di saat anggaran untuk pelayanan publik berkurang, pajak justru dinaikkan, pajak kendaraan naik, retribusi pasar naik, pajak usaha kecil meningkat, bahkan izin-izin sederhana yang dulu murah kini semakin mahal. Bagi pemerintah mungkin ini hanya angka-angka, tetapi bagi pedagang kecil artinya harga sewa kios naik, bagi petani artinya biaya distribusi hasil panen melonjak, bagi nelayan artinya biaya laut membengkak. Sejarah Indonesia memberi kita pelajaran. Pada masa kolonial, rakyat memberontak karena pajak yang menindas, sistem tanam paksa, dan pemungutan yang sewenang-wenang menjadi alasan utama perlawanan. Kini, lebih dari 70 tahun setelah merdeka, apakah kita rela mengulang kisah itu? Apakah rakyat kembali harus menjadi korban kebijakan yang tidak adil? Inilah latar belakang mengapa isu ini sangat penting. Karena ia bukan sekedar soal ekonomi, melainkan soal keadilan. Mari kita telusuri satu persatu dampaknya. Yang pertama adalah UMKM dan pedagang kecil. Mereka adalah tulang punggung ekonomi kita. Data menunjukkan mayoritas tenaga kerja Indonesia diserap oleh UMKM. Namun, dengan kenaikan pajak dan retribusi, biaya usaha mereka semakin berat, sewa kios naik, biaya distribusi naik, perizinan semakin rumit dan mahal. Akibatnya, harga barang harus dinaikkan.
tetapi daya beli masyarakat turun. Hasilnya, omset menurun, banyak usaha kecil gulung tikar. Yang kedua adalah petani. Dengan anggaran pertanian yang dipotong, subsidi pupuk berkurang, harga pupuk melonjak, petani terpaksa membeli pupuk mahal. Dengan hasil panen yang tidak sebanding, mereka semakin sulit bertahan. Banyak yang akhirnya menjual lahannya, meninggalkan pekerjaan bertani atau beralih profesi. Padahal petani adalah penyangga ketahanan pangan kita. Yang ketiga adalah nelayan. Pemotongan anggaran juga mempengaruhi fasilitas pelabuhan, dermaga, dan peralatan tangkap. Di sisi lain, harga solar naik, retribusi meningkat, dan biaya melaut semakin mahal. Banyak nelayan akhirnya enggan melaut karena hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan biaya. Itu adalah pasokan ikan di pasar berkurang, harga ikan naik, dan konsumen ikut menanggung beban. Yang keempat adalah buruh dan pekerja. Anggaran pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja berkurang. Sementara itu, pajak membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Upah minimum yang stagnan tak bisa mengejar biaya hidup yang kian mahal. Akibatnya, buruh harus bekerja lebih keras dengan penghasilan yang makin menipis. Dan yang kelima adalah pelayanan publik. Sekolah tak diperbaiki, puskesmas tidak mampu membeli obat, jalan desa dibiarkan berlubang, program bantuan sosial terhambat. Semua ini karena anggaran daerah dipotong. Dan siapa yang paling terdampak? Rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain selain mengandalkan fasilitas publik. Inilah wajah nyata kebijakan fiskal yang salah arah. Ia menghantam mereka yang paling lemah, bukan mereka yang paling kuat. Kita perlu bertanya, mengapa kebijakan ini diambil? Apakah benar-benar demi efisiensi? Apakah demi pembangunan? Atau sebenarnya demi memenuhi target angka-angka dalam laporan? Di atas kertas mungkin terlihat rapi, tetapi di lapangan kebijakan ini merusak sendi kehidupan rakyat. Sayangnya, proses pengambilan kebijakan jarang melibatkan rakyat. Tidak ada dialog terbuka, tidak ada musyawarah. Semuanya diputuskan di ruang rapat yang tertutup dengan bahasa teknis yang sulit dipahami rakyat. Inilah yang membuat rakyat marah, karena demokrasi seharusnya berarti keterlibatan. Kebijakan publik seharusnya lahir dari aspirasi rakyat, bukan hanya dari bisikan elit atau tekanan pasar. Konstitusi kita jelas, pasal 33 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, kebijakan fiskal justru membebani rakyat kecil. Maka kita harus berani menyebutkan bahwa ini adalah kegagalan pemerintahan. Pemimpin sejati adalah yang berdiri bersama rakyat. Pemimpin sejati adalah yang mendengarkan jeritan rakyat, bukan hanya mendengar laporan angka. Protes yang lahir dari kebijakan ini bukanlah tanda kebencian terhadap negara. Justru sebaliknya, ini adalah tanda cinta. Karena rakyat tidak ingin negara ini hancur oleh keputusan yang salah. Protes adalah cara rakyat mengingatkan pemimpin bahwa mereka ada, bahwa mereka tidak bisa terus-menerus dibebani, bahwa pembangunan tanpa rakyat bukanlah pembangunan, melainkan perampasan. Rakyat ingin kebijakan fiskal yang adil, anggaran daerah yang digunakan untuk pelayanan publik, pajak yang proporsional, tidak memberatkan rakyat kecil, transparansi dalam penggunaan uang rakyat, dan yang paling penting, keterlibatan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Harapan itu masih ada, asalkan pemerintah mau membuka mata dan telinga, asalkan pemimpin mau turun ke pasar, ke sawah,
ke laut dan melihat sendiri bagaimana kebijakan mereka dirasakan oleh rakyat. Jika kita peduli pada masa depan bangsa ini, kita tidak bisa tinggal diam. Sebagai rakyat, kita punya hak untuk bersuara. Kita punya hak untuk menolak kebijakan yang tidak adil, dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan para pemimpin agar kembali ke jalan yang benar. Hari ini, saya mengajak Anda untuk menyebarkan kesadaran ini. Ceritakan kepada teman, keluarga, tetangga, dan komunitas Anda. Bagikan video ini, suarakan di media sosial, tunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam. Persatuan adalah kekuatan kita. Jika suara rakyat bersatu, tidak ada kekuasaan yang bisa mengabaikannya. Perjuangan kita masih panjang. Pemotongan anggaran daerah dan kenaikan pajak hanyalah salah satu contoh kebijakan yang harus kita kritisi bersama. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan penguasa. Dan jika pelayan lupa pada tugasnya, rakyatlah yang harus mengingatkan. Mari kita terus bersuara, mari kita jaga harapan, mari kita pastikan bahwa suatu hari nanti keadilan benar-benar berpihak kepada rakyat. Mungkin sekian orasi yang saya bawakan. Semoga orasi ini bisa membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.